Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Teman-teman semua, alhamdulillah akhirnya finally kita bisa ketemu lagi di YouTube channelnya Mbak Lona Sari. Masya Allah, udah berapa bulan teman-teman? 3 bulan ya tidak mengupload video baru. Sampai udah di DM-in sama teman-teman, ditanyain Mbak Lona, mana video baru Mbak? Gimana teman-teman? Cobalah kita cerita-cerita dulu ya. Ngomong-ngomong minal aidin wal faizin ya teman-teman ya. Kemarin lebaran udah kita lewatin. 1 bulan Ramadan udah kita lewatin dengan ibadah kita yang tentunya kalau Lona pribadi ya teman-teman ya, ibadah dalam 1 bulan Ramadan itu dia akan terakumulat dan akan menghasilkan pencapaian hajat di tahun berikutnya. Jadi maaf nih, apa yang Lona raih sekarang itu adalah hajat Lona di Ramadan tahun lalu gitu. Kalau dipikir-pikir ya, jadi teman-teman tuh kalau Ramadan datang tuh harus happy, harus bahagia, harus seneng gitu ya. Oke, kita cerita dulu kenapa dalam waktu 3 bulan ini Mbak Lona tidak ada upload video baru apapun. Sampai udah ditagih-tagihin teman-teman, Mbak Lona ayo dong, Mbak Lona tuh support sistem kami semua untuk sholat tahajud. Paham? Jadi ceritanya gini loh teman-teman. Terakhir waktu itu Lona pernah kan cerita yang tentang Lona akhirnya menemukan dokter Maman. Akhirnya Lona copot KB. Ingat gak sih yang selama ini Lona luntang lantung dengan Lona harus cek lab ini itu yang ngabisin uang berjuta-juta. Akhirnya dengan Lona rajin tahajud dan meminta ke Allah, akhirnya terbuka pikiran dan ide dari sahabat Lona untuk kenapa tidak ke dokter Maman saja. Kalau nggak salah cerita Lona di video terakhir tuh kayak gitu kan. Akhirnya sama dokter Maman gak ada babi bu. Itu nggak nyampe 10 menit, ya 5 menit doang udah dicabut tuh KB. Nah, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan setelah dicopot KB, Lona garis 2 teman-teman. Jadi hajat Lona benar-benar berproses. Teman-teman tahu Lona gimana bangkit dari keterpurukan Lona, gimana Lona balik untuk tahajud lagi, mencintai tahajud lagi, banyak dialog dan diskusi lagi sama Allah Subhanahu wa taala, banyak bertanya sama Allah, apa sih kira-kira yang selama ini membuat hajat Lona tuh lambat terkabulnya, dan kira-kira apa nih dosa-dosa Lona yang harus Lona perbaiki. Dan itu berproses, nggak langsung hari ini minta terus seminggu kemudian dapat. Jadi kadang kalau ada teman-teman yang nanya, Mbak Lona untuk mencapai hajatnya sekarang harus tahajud berapa hari? Atau 40 harinya berapa kali? Nggak ada. Lona tidak pernah satu hajat dihitung, oh ini udah 40 hari, oh ini udah 15 hari. Nggak pernah dihitung. Saking ikhlasnya sudah. Jadi sudah mau mengabdikan hidup Lona ke Allah. Jadi masalah apapun, tidak hanya hajat, untuk penyelesaian masalah apapun Lona selalu membawakannya ke dalam tahajud ya. Dalam pengurusan masalah kerjaan suami Lona yang Lona urus bolak-balik, walaupun hasilnya juga tidak melulu mulus, tidak terbayar juga, tapi ada pelajaran yang kita petik. Terkadang walaupun pencapaiannya tidak hasil, tapi pelajaran yang bisa kita raih itu mahal teman-teman. Orang buat belajar sesuatu dari hidup itu mahal loh harganya. Jadi hanya orang-orang yang beruntung lah yang bisa mengambil sisi positif dari setiap masalah dia gitu. Jadi akhirnya Lona tahajud, memang Lona akui sebelum bulan Ramadan itu Lona getol sholat malamnya. Lona gila-gila yang selama ini permohonan untuk diberi anak itu hanya seliweran aja. Jadi memang Lona fokusannya lebih ke ya karir suami dulu saat itu, atau ini copot KB gimana nih, ini gimana nih caranya supaya saya tidak penyakitan. Nah jadi mungkin Allah karena merasa Lonanya mintanya itu dulu, ya sudah aku kasih yang itu dulu gitu loh. Nah sampai akhirnya di berapa bulan belakangan sebelum Ramadan itu Lona getol, benar-benar minta, ya Allah aku ingin hadiahi anak. Aku ingin diberi kesempatan untuk hamil kembali. Karena waktu itu anak Lona udah minta terus, pengen adik, gara-gara lihat teman sekolahnya adiknya baru lahiran. Jadi ya mungkin udah saatnya nih, udah panggilan. Akhirnya getol selama
1 bulan 2 bulan tiba-tiba alhamdulillah isi. Ya, dengan cerita Lona yang terakhir di video sebelumnya, Lona bilang ke teman-teman pakai teknik. Kalau misalnya berdoa sama Allah itu harus dengan kelembutan dan menyelipkan, mensisipkan. Ini Lona belajar dari pengikutnya Haji Dwi di YouTube, yang orang Jambi. Orang itu berkata, dia selalu mensisipkan kata-kata, ya Allah, hanya kepada Allah lah hamba curhat. Dan entah kenapa setiap ngikutin dia untuk berdoanya kayak gitu sambil doa Nabi Yunus juga ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, diulang-ulang terus ya sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada beberapa yang Mbak Lona, boleh nggak sehabis sholat aku cuma sanggup 10 dulu karena aku mau ngejar istighfar dan sholawat? Boleh, aku kadang malah 5, tapi yang penting teratur ya. Jadi istighfar, doa Nabi Yunus, baru sholawat. Kalau Lona sholawat nariyah, kalau teman-teman suka sholawat adrik nih boleh, suka munjiat boleh ya. Pokoknya yang penting teman-teman rajin aja tahajud gitu loh. Nah jadi semenjak itu doa Lona cepat achieve. Jadi kayak anak Lona mau sakit nih, mami ininya sakit, Lona doakan itu sambil sisipkan, hanya kepada Allah lah hamba curhat. Tapi bener-bener ya, bukan cuman omongan semata ya, hanya kepada Allah lah hamba curhat. Tapi habis itu curhat ke teman, sama aja bohong. Habis itu curhat di sosial media, sama aja bohong. Jadi bener-bener waktu itu diem banget. Kalau udah basi tuh cerita, baru cerita ke teman. Jadi tetap Allah nomor 1 saat itu Lona. Gak lama kemudian alhamdulillah Lona emang udah rasa ya nih badan kok kayaknya 3 kali hamil nih. Lona ngerasanya tuh kalau hamil itu kayak ada yang ganjel di perut. Jadi kalau mau mens itu kan sakit perutnya kayak, ya pasti kita hafal ya perempuan mau mens itu sakitnya gimana. Tapi kalau hamil itu seperti ada batu bata nempel di perut rahim kita. Jadi kayak ada yang nempel, namanya dia nempel di situ ya kan. Dia ada di situ. Jadi ini feeling nih kayak aku hamil deh. Tapi nggak mau terlalu memberi harapan palsu ke suami. Akhirnya beli test pack dan cek sendiri di subuh jam-jam 3 mau setengah 4 gitu mau tahajud. Jadi kan itu lebih akurat ya teman-teman. Pas lihat, wah itu senangnya bukan main lihat positif garis 2. Dan teman-teman tahu itu ternyata usia kandungan Lona masih 4 minggu. Jadi pas cek ke dokter Maman pakai USG nggak kedeteksi, jadi terpaksa harus transvalgina, harus dari bawah ya. Nah itu dicek kantongnya kecil banget segede telur puyuh. Jadi itu dokter Maman sempat bilang nggak ada bu hamil bu, sempat kayak gitu. Tapi dicari dia terus, oh iya nih ada nih kecil. Ya Allah itu benar-benar teman-teman, setiap bulan dari 4 minggu, 7 minggu, sampai 12 minggu kemarin itu Lona sama dokter Maman benar-benar ngikutin perkembangannya dari telur puyuh, dari gedean dikit, lebih gede dari telur ya, ada gumpalan darah, sampai dia akhirnya sekarang udah berwujud, udah ada tangan, kaki semuanya. Masya Allah, benar-benar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dokter Maman cuma nanya, ini pakai test pack merek apa? Karena yang udah kata dokter Maman, kalau usia masih 4 minggu itu biasanya tidak kedeteksi di urin, di test pack. Jadi mungkin itu memang cara Allah untuk memudahkan segalanya teman-teman ya. Terus Lona ini kan modelannya hamilnya nggak kebo ya teman-teman. Hamilnya itu mual, terus nggak bisa berinteraksi sama orang, jadi di kamar. Terus 2 kali hamil dari Mia sama Mila almarhum itu tidur terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nganter anak ke sekolah gitu, boro-boro kan ya. Jadi alhamdulillah memang berbeda kehamilan yang diimbangi dengan sholat malam. Bener-bener ini masukan banget buat teman-teman yang ringkih banget kehamilannya. Lona itu super power banget, sampai semua orang bilang kayak gini, ini jangan-jangan hamil anak laki, masih bawa mobil, masih jengges, masih nganterin anak ke sekolah, masih ke pasar Agung beli ikan ya, nenteng ke pasar berat-berat ya. Tapi ya agak serem juga sih, agak dikurangin. Kadang kalau nggak sanggup ya manggil charter gitu kan untuk angkatin ke mobil. Tapi suami sampai bilang kamu tuh kuat ya. Jadi bener-bener kalau Lona boleh curhat sama teman-teman, Lona kan sama suami tahu ya, Lona itu 2 kali hamil tuh seperti apa manjanya, yang nggak bisa ini, nggak bisa ini.
ini mualnya masih, ngerengek mualnya masih, tapi masih bisa menjalani kehidupan dengan normal, masih pergi sama teman-teman, sekedar sarapan sama ngopi, masih nganterin Mia, masih antar jemput si anak gitu loh, masih bawa mobil, masih ke pasar, masih kemana-mana. Jadi bener-bener seger, diberi Allah badan yang kuat untuk menjalani kehamilan yang sekarang. Ya, jadi Lona share ini ke teman-teman, pengen teman-teman semua yang masih berjuang garis 2. Mbak Lona, aku masih berjuang garis 2, masih sampai detik ini. Ayo semangat sayang, semangat. Lihat Mbak Lona, lihat Mbak Lona yang terpuruk ini, yang kehamilannya udah bermasalah mulu, sampai capek, sampai akhirnya menemukan sendiri jawabannya. Oh ya, mungkin kenapa aku selalu bermasalah di kehamilanku, karena aku sempet hubungannya tidak baik sama mamaku. Aku punya inner child yang rusak. Ya, jadi aku harus berdamai dulu. Aku harus berdamai dulu dengan inner child aku. Aku harus melupakan. Aku harus menanamkan cinta kasih yang berlalu sudahlah berlalu. Itu loh teman-teman. Jadi kenapa kita bisa yang dari tadinya tuh orangnya emosian, sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan diri kita dan keadaan, itu prosesnya ya ditemenin dengan si tahajud tadi. Jadi nggak bisa untuk orang-orang yang bertanya, Mbak Lona untuk hajat sekian, itu berapa hari tahajudnya, nggak bisa sayang. Sayang, kamu harus mengabdikan hidup kamu untuk sholat malam. Gitu loh. Orang-orang yang sholat malam itu adalah orang-orang yang terpilih. Tanya ke semua orang, karena dari cara kamu udah memaksakan dirimu untuk bangun di saat semua orang tidur lelap, itu udah subhanallah sayang. Jadi buat kalian yang masih berjuang dengan garis 2, semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Terus tahajud, terus istighfar, sholat tobat dulu, istighfar, minta maaf ke Allah. Ya Allah, hamba minta maaf, hamba sungguh-sungguh bertobat ya Allah. Tolong tuntun hamba kejawaban kenapa sampai detik ini hamba masih tidak diberikan anak. Apa kekurangan hamba selama ini yang mungkin hamba tidak sadar dalam menjalani hari-hari hamba. Hamba pikir hamba sudah baik ini. Hamba pikir hamba sudah ya nggak ada dosa, nggak ada nipu orang, nggak ada apa. Tapi kenapa hamba masih terhambat dalam soal ini ya Allah? Tolong beri jawabannya. Hanya kepadamu lah hamba curhat ya Allah. Sebelumnya ya istighfar, doa Nabi Yunus, dan sholawat ya teman-teman ya. Semangat. Paling itu aja sih yang bisa Lona ceritain di segmen sekarang, karena Lona tuh udah kangen banget mau bacain curhatan dari teman-teman tentang fadilah tahajud. Masya Allah. Ya ini ada cerita dari teman kita ya teman-teman ya. Lona bacain ya sayang ya. Assalamualaikum Kak Lona, sebut saja saya hamba Allah. Saya mau share pengalaman saya bersolawat, istighfar, tahajud, dan lain-lain. Kak Lona, pas saya lihat cerita-cerita channel YouTube Kak Lona, entah kenapa tiba-tiba saya tuh ada keinginan di hati, ingin merasakan keajaiban sholawat dan istighfar seperti teman-teman yang lain juga. Dan saya niatkan jika itu terjadi, saya akan share ke Mbak Lona. Dan Allah mengijabah doa saya Kak Lona. Padahal cuman keinginan dalam hati aja. Tiba-tiba di rekening saya ada uang 10 juta. Jadi ceritanya sebelum saya cek rekening, saya udah ikhtiar cari kerja dan lain-lain. Sampai nangis-nangis saya ke teman, minta bantuan perihal kerjaan. Saya juga minta doa ke orang-orang soleh agar dimudahkan rezeki. Tapi belum dapet. Akhirnya saya udah pasrah, nggak tahu kenapa waktu itu saya cek sekali lagi rekening saya, dan ya di rekening saya ada uang 10 juta. Terus dia ngelanjutin lagi komen di postingan IG story aku, Kak Lona, di settingan IG-nya saya tak bisa mengirim pesan lagi. Lanjut cerita tadi ya. Saya di depan ATM sujud syukur Kak Lona. Untung waktu itu tempat ATM-nya sedang sepi. Buat teman-teman yang lain, yuk kita perbanyak istighfar dan sholawat dan ibadah yang lainnya. Niatkan karena Allah, niatkan karena kita butuh Allah. Kalau sudah Allah sayang, semua bisa terjadi. Sekian Kak Lona, terima kasih. Masya Allah, ini benar banget loh yang kata kakaknya, niatkan semua ibadah untuk Allah. Jadi kalau misalnya kita udah niatin ibadah itu buat Allah, buat deket sama Allah, buat disayangi sama Allah, kita nggak akan terpikir lagi
ini buat satu hajat gue memerlukan waktu berapa bulan nih buat rajin tahajudnya? Enggak. Karena kita udah merasa rugi jika meninggalkan atau menghilangkan satu hari aja untuk tidak melaksanakannya. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan gue sholat tahajud deh buat hajat ini doang. Setelah udah dapet, udah nggak tahajud lagi. Terus hidupmu yang panjang ini, yang masih sampai nanti ini dibantu sama siapa sayang? Kamu udah puas dengan pencapaian yang satu itu. Kayak Lona sekarang ya. Lona udah dapet nih garis 2. Udah ada nih anaknya di perut. Terus udah selesai gitu misalnya. Nggak tahajud-tahajud lagi. Rugi dong. Kan nanti kan untuk proses lahirannya, untuk proses menyusuinya, untuk proses mendidik dia sampai gede, supaya dia bisa jadi penerus kita, penerus agama kita ini loh teman-teman. Jadi kita masih butuh Allah terus sampai nanti, sampai udah meninggal dunia dan udah nggak ada di dunia ini lagi, baru stop kita untuk ibadah-ibadah itu semua. Ya. Sampai segitu aja dulu untuk segmen kita yang kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan tak lupa Lona tetap mengingatkan teman-teman semua, ayo share kisah kalian tentang tahajud ya. Bagi kalian yang baru mau nyoba tahajud ya nggak apa-apa nih, tahajud aja dulu. Terus apa keajaibannya kalian ceritain ke Lona. Apa perubahan dalam hidup kalian share ke kita, agar teman-teman lain yang masih maju mundur, masih cuman nonton-nonton doang, dia jadi semangat gitu loh ya. Kalian bisa share di Instagramnya Lona Sari, ada di sini, atau nanti emailnya lonarandu@gmail.com. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Maaf ya, baru bikin video sekarang gara-gara kemarin mualnya nauzubillah min dzalik teman-teman. Jadi sekarang baru bisa berada di titik ya lumayan aman lah, masih bisa dikontrol lah mualnya ya. Demi menyapa teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Tak lupa dengan kisah-kisah teman kita yang lain. Assalamualaikum.